Oke. Nah, Optimals ini itu seperti seluruh skincare-nya Oriflame-nya sudah pasti di-develop di Sweden, ya, asal kota Oriflame. Yang aku yakin semuanya Oriflamer sudah pasti tahu ya. Jadi di-develop di Swedia atau Sweden dan juga di-blended betul-betul dari Oriflame. Tanpa campur tangan mana-mana gitu ya, benar-benar di-blendnya, formulanya diformulasikan betul-betul dari Oriflame yang terinspirasi dari alam di Swedia dan juga didukung oleh sains yang juga dari Swedia. Nah, kenapa sih kok kayaknya Swedia itu spesial banget gitu bagi Oriflame? Apa yang pengen karakter Swedia apa, alam Swedia apa yang apa yang begitu spesial gitu loh sampai kita nih betul-betul bangga banget gitu loh dengan inspirasi kita terhadap alam Swedia. Jadi gini teman-teman, alam di Swedia itu ya, itu 97% teritori di Swedia. Jadi kebayang nggak, negara di Swedia itu ya, alamnya tuh betul-betul tidak dihabitat oleh manusia gitu ya. Itu seluas 97% dari teritori negaranya itu gitu. Jadi 3%-nya itu baru ditempatin sama manusia gitu. Jadi kebayang seberapa terjaganya dan betul-betul aslinya gitu ya alam di Swedia. Oke. Dan juga Swedia ini juga dikenal sebagai negara dengan populasi yang sangat sedikit. Bahkan Swedia itu dikenal dengan negara dengan kualitas air terbersih sedunia. Jadi kebayangkan dengan ekosistemnya, dengan alamnya sebaik itu, polusinya paling sedikit, kualitas airnya juga paling baik. Oke. Nah, sehingga apa dampaknya terhadap tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sana? Tanpa adanya banyak kontaminasi kan dari limbah, dari polusi, ya otomatis terlindungi dengan baik dan dia tumbuh dengan kualitas yang sangat baik dan murni. Oke. Dan juga akhirnya tumbuh juga tumbuhan-tumbuhan yang resilient gitu, yang tangguh, yang bisa memiliki, yang tumbuh dengan sempurna, yang bisa melawan berbagai apa, yang punya kemampuan untuk melawan radikal bebas yang ada gitu loh. Dia benar-benar punya punya kekuatan tuh yang baik karena dia tumbuh dengan sempurna gitu ya. Dan juga dikenal performance dari si bahan ini gitu ya, dari tumbuhan ini itu akhirnya juga tumbuh dengan sangat baik gitu. Dan ini dikenal sedunia gitu ya teman-teman ya. Makanya kenapa sih Oriflame selalu bilang terinspirasi dari alam Swedia ya karena ini gitu. Oke? Dan yang kedua tadi apa? Didukung oleh sains gitu kan. Nah, karena bukan hanya dari alamnya yang memang yang terjaga banget seperti itu, kita juga mengolahnya di dalam pengembangan sains yang terus, yang memang advance banget di Swedia itu ya. Jadi secara ilmu sains juga terus berkembang dan kita tahu Swedia salah satu negara maju kan ya, dan juga otomatis teknologinya, ilmu pengetahuannya juga sangat berkembang. Jadi dalam kombinasi itu, dalam apa tumbuhan yang mereka punya dikelola juga secara saintifik menjadi tumbuhan yang paling efektif dan juga menghasilkan fokusnya itu tumbuhan-tumbuhan yang kaya akan antioksidan, vitamin, mineral, dan essential oils, dan juga yang paling membanggakan juga ya sebagai Oriflamers gitu ya, kita tuh kita tuh memiliki lab in-house yang inovatif banget. Ini nggak semuanya punya kan ya. Aku sering banget ngomongin ini kalau apa banyak banget mungkin brand-brand yang bermunculan gitu, tapi apakah mereka semua memiliki laboratorium khusus di mana semua tim research and development-nya itu betul-betul melakukan inovasi-inovasi gitu ya, update-update soal teknologi dan em, apa namanya bahan-bahan yang terbaik gitu untuk kulit. Nah, jadi yang kita punya, yang Oriflame punya itu benar-benar kita bukan hanya punya laboratorium sendiri, kita punya tim scientific yang canggih banget, yang terus-menerus kerjaannya itu melakukan inovasi gitu, melakukan penelitian untuk menjaga apa? Untuk menjaga keamanan pastinya ya, dan juga efektivitas performance dari produk-produk yang diciptakan di Oriflame. Keren nggak? Ya, jadi kita selalu nggak heran, kita akan selalu up to date dengan
dengan teknologi terdepan ya kan, kita juga akan up to date terhadap tren yang ada, dan dengan brand yang bisa dipercaya karena kita udah dari zaman dulu ya, udah berpuluh-puluh tahun Oriflame ini melakukan inovasi, jadi udah pasti ekspertisnya atau keahliannya juga nomor satu gitu ya. Dan juga pastinya seluruh sains yang kita lakukan ini itu sudah teruji secara klinis ya, dan juga under dermatology supervision gitu ya. Jadi telah lulus uji dermatologis juga dengan uji klinis pastinya ya. Jadi pasti terjaga keamanannya dan juga performanya. Oke. Nah, terus kenapa Optimals? Kok kita membahas Optimals kalau misalnya kita mau nawarin Optimals itu apa sih yang bisa kita jual gitu ya? Apa selling point dari Optimals? Kenapa kita harus pakai Optimals? Pertama, Optimals itu memang dikembangkan khusus untuk kebutuhan kita, ya, khususnya perempuan ya, yang sehari-hari itu cuman butuh skincare rutin yang simple gitu, yang mudah, yang nyaman digunakan setiap hari. Tapi hasilnya bener-bener bagus gitu. Ya, jadi gimana caranya bikin skincare rutin yang simple, yang nggak pakai 10 step, yang betul-betul simple, bisa digunakan sehari-hari, yang seluruh orang khususnya wanita itu pasti suka gitu kan, dan hasilnya nyata, bisa kelihatan, dan juga solusinya itu formulanya betul-betul diformulasikan secara spesifik gitu loh, untuk mentargetkan masalah-masalah yang umum terjadi pada orang-orang gitu ya, pada orang-orang pada umumnya gitu ya, khususnya wanita. Oke. Nah, lalu apa lagi? Perawatan spesial dengan performancenya lebih baik dibandingkan skincare common sehari-hari pada umumnya yang kita biasa mungkin temui di minimarket, dia performanya jauh lebih advance. Itu nomor satu. Oke. Dan performanya ini juga diverifikasi melalui consumer testing, alias setiap kita jadi nih produknya gitu kan, kita juga akan selalu mengetes ke beberapa consumer yang menggunakannya, dan hasilnya itu disurvei lagi gitu ya, apa yang mereka rasakan, dan hasilnya rata-rata semua Optimus ini kepuasannya tuh betul-betul hampir 100% gitu ya. Dan juga terdapat 3 rangkaian saat ini di Indonesia ya, yaitu ada Hydra Radiance yang fokus terhadap hydrating, ada fokus terhadap brightening, yaitu ada Optimals Even Out, dan juga untuk tanda-tanda penuaan, yaitu Optimals Age Revive. Oke, formulasinya cerdas banget dengan Smart Custom, gabungan dari vitamin dan juga natural Swedish ingredient, atau bahan-bahan yang dari alam Swedia yang asli. Oke, nah sekarang Optimals itu juga menambahkan gitu ya, menambahkan proteksi lagi nih di dalam skincare produknya gitu ya. Proteksi melawan apa sih? Yaitu melawan polusi. Nah, apa namanya? Kenapa kok ada di setiap rangkaian ini apa ke manfaat untuk menangkal polusi gitu ya, atau untuk melawan polusi? Karena kita tahu gitu, Oriflame tahu, Optimals tahu bahwa kayak global warming itu terjadi di seluruh dunia dan meningkat gitu ya, ininya, urgensinya gitu. Jadi memang kemampuan kulit kita pun harus ditambah. Kulit kita kan punya antioksidan ya, bisa tuh melawan radikal bebas. Tapi dari yang kita gunakan setiap hari, alangkah baiknya ya kan, kalau kita juga dibantu gitu loh, untuk menangkal itu semua. Kenapa penting? Karena setiap hari, bayangin nggak, mau kulit kita sebagus apa, mau kulit kita sekuat apa, tapi kalau tiap hari kita terpapar dengan polusi yang sebegitu hebohnya gitu, yang sebegitu besarnya gitu ya, lama-lama pelan-pelan dia akan melemah juga teman-teman. Karena itu dampak radikal bebas, dampak polusi. Efeknya apa? Macem-macem. Skin barrier kita jadi lemah. Kalau skin barrier lemah itu jadi gampang dehidrasi, sensitif, otomatis juga jerawat gampang muncul, iritasi peradangan gampang muncul, dan efek yang paling buruknya juga apa? Gampang banget kulitnya itu menjadi penuaan dini. Oke, jadi penuaan dini itu udah pasti terjadi kalau radikal bebas itu terus memapar kita.
gitu. Kalau terlalu sering terpapar tanpa perlindungan yang kuat, gitu ya. Jadi itulah kenapa ditambahkan nih si penangkal polusi di semua rangkaian dari Optimals. Nah, yang dinamain apa? Ayo tebak. Bisa ada yang tebak di chat? Yang namanya Poluprotect. Oke, jadi si Poluprotect ini, Poluprotect ini tuh seperti face shield. Tahu dong nyaman pandemi kita kan pakai si face shield itu ya, ya. Nah, jadi si Poluprotect tuh seperti face shield, teman-teman, tapi alami. Bukannya benar-benar dia bersifat kayak kita pakai apa namanya? Pakai masker gitu ya. Enggak ya. Jadi benar-benar face shield alami yang tidak oklusif, artinya dia tidak bikin lapisan di kulit. Jadi tetap bisa bernafas kulitnya, tetap bisa menyerap apa yang kita gunakan gitu ya. Dia transparan juga dan membantu melindungi kulit dari paparan yang sehari-hari kita temuin. Oke, bisa lihat nggak di gambar yang sebelah kanan ini? Inilah Poluprotect ini teman-teman yang gaya gambar jaring yang warna hijau. Ya, ini kan lapisan atas kulit kita nih, ya epidermis. Ya, dan ini tuh yang hijau-hijau ini dia berada di atas stratum corneum atau lapisan atas kulit kita. Nah, dia seperti jaring-jaring gitu ya, kayak face shield yang menangkal si polusi-polusi ini gitu. Jadi betul-betul dia tidak sampai masuk ke dalam kulit kita. Sangat menjaganya. Oke? Jadi itu adalah aksi dari Poluprotect. Kalau misalnya satu lagi, apalagi sih yang terdapat dalam produk Optimals? Yang kedua adalah Natural Origin Active Technology, yaitu kombinasi dari bahan aktif. Oke, jadi bahan aktif itu bedanya sama bahan-bahan lain atau ingredients lain ya. Bahan aktif ini tuh atau active ingredients itu punya target khusus gitu. Memang ditaruh di suatu produk untuk mentargetkan sesuatu gitu. Jadi misalnya nih, ada kandungan bright tones di dalam even out gitu ya. Nah, bright tones ini memang sengaja dimasukkan untuk mentargetkan ke dark spot, ke flek hitam gitu ya. Ada lagi misalnya apa di dalam H-Revive khusus untuk mentargetkan ke tanda-tanda penuaan. Ada lagi misalnya di Hydra Radiance untuk mentargetkan ke dehidrasinya gitu. Jadi kombinasi dari beberapa bahan aktif yang memang diberikan di produk itu untuk mentargetkan atau memberikan manfaat yang spesifik ke kebutuhan kulit tertentu. Oke. Nah, jadi selain ada tadi Poluprotect, ada kombinasi bahan aktif, dan juga nggak sampai situ lagi, ya. Kita juga di Optimals itu ada yang namanya Moisture Lock-in Technology. Jadi Moisture Lock-in Technology ini gabungan dari shea butter dan humectant dari bahan alami yang memang shea butter ini tuh mirip banget dengan lipid alami kulit kita yang bikin kulit kita tuh tetap lembab, halus, dan juga kerasa supple gitu ya. Plus juga humectant itu tuh kayak magnet air gitu ya. Jadi dia tuh menjaga kelembapan alami kulit kita supaya air di dalam kulit kita tuh tetap tetap stay gitu ya, tetap bertahan di dalam kulit. Nah, jadi benar-benar moisture lock-in menjaga kelembapan di dalam kulit kita. Oke. Berikutnya juga ada yang namanya skin nutrients. Jadi tadi perlindungan untuk polusi, kombinasi bahan aktif yang memang mentargetkan ke masalah, ada moisture lock-in yang menjaga kelembapan, plus ada skin nutrients alias ingredients untuk menutrisi kulit, teman-teman. Apa sih kebutuhan kulit sehari-hari? Apa? Coba komen dong, aku pengen dengar. Teman-teman tahu nggak kebutuhan kulit sehari-hari itu apa aja? Apa kebutuhan kulit sehari-hari? Apakah kulit butuh sesuatu atau enggak? Butuh nutrisi kan ya, sama kayak badan kita nggak sih? Ya, jadi badan kita tuh butuh protein, butuh butuh apa lagi? Selain protein, butuh zat besi, misalnya kan, butuh vitamin, mineral, banyak yang kita butuhkan kan. Sama kulit juga, karena kulit kan organ ya, organ bagian dari tubuh kita juga, jadi dia juga butuh. Nah, Optimals kayak kasih makan, ya, kayak kasih pupuk, kayak kasih makan, karena dia ada skin nutrients juga. Gabungan dari apa? Dari vitamin,
mineral, fatty acid, amino acid, dan senyawa-senyawa lain yang diformulasi dengan selektif banget sama saintis-saintis dari Oriflame untuk menjaga kulit kita memenuhi kebutuhannya. Kalau nutrisi kulit kita terpenuhi, kira-kira kulitnya akan gimana, teman-teman? Akan gimana, yo? Sudah pasti akan sehat ya. Sama kayak tubuh kita kan, kalau kita makan, kita nutrisinya tercukupi, kita yang kebutuhan tubuh kita penuhi, kita kan juga akan sehat kan. Sama kulit juga begitu. Apa enggak sempurna ya kan si Optimals ini memberikan memikirkan formulasinya ya kan, komplit banget untuk sehari-hari dipakai karena tujuannya itu setiap hari yang simple tapi kaya banget gitu loh untuk kulit, menjaga dari polusi, kombinasi bahan aktif untuk mentargetkan masalah kita, dan nutrisi untuk kulit. Jadi betul-betul tujuannya supaya kulit kita betul-betul sehat dalam jangka panjang karena dikasih pupuk, dikasih makanan setiap hari. Oke, itulah yang membuat Optimals punya aksi yang powerful banget yang hasilnya tuh oke banget gitu. Oke, teman-teman, sampai sini tentang Optimals ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa teman-teman ingat dalam Optimals secara keseluruhan. Sebelum kita masuk ke topik kita yang spesifik ya, untuk warna kulit tidak merata dan dark spot. Oke, kayak tadi kita lihat kan dia ada 3 ya, Optimals saat ini, yaitu untuk melawan tanda-tanda penuaan, ada apa? Optimals apa? Age Revive, ya kan? Warna kulit tidak merata dan dark spot, ada Optimals Even Out. Radiance dan Hydration dan Glowing, ada Optimals Hydra Radiance, ya kan? Jadi yang Hydra Radiance udah, sekarang kita yang ke tengah dulu. Oke, kulit tidak merata dan dark spot. Sekarang kita melemparkan pertanyaan dulu. Kenapa sih bisa timbul noda hitam? Ada nggak yang udah punya noda hitam? Memperhatikan nggak di kaca? Kok tiba-tiba kulitku sempurna, bagus banget. Dari dulu aku nggak pernah punya masalah, tapi kenapa tiba-tiba aku ada noda hitam, ya kan? Atau tiba-tiba warna kulitku kok jadi kayak nggak ngerata ya, gitu. Kulitku kayak agak belang-belang deh. Kenapa bisa gitu, teman-teman? Ada nggak? Hormonal. Mbak Wita, benar, bisa banget itu ya. Nanti kita bahas ininya satu-satu ya. Kenapa kalau teman-teman tuh mikir kayak yang terjadi di kulitnya tuh bisa timbul. Selain tadi kan hormonal, terkadang bekas jerawat, bener. Ya, kita langsung aja ya jawab ya. Jadi ini teman-teman, ada yang namanya melanosit nih. Ya, halo, namaku melanosit nih ya. Jadi yang ungu ini nih, yang aku kasih warna ungu ini, dia tuh namanya melanosit. Oke, melanosit ini yang seperti gurita ini ada di dalam lapisan kulit kita yang namanya epidermis. Epidermis itu lapisan kulit di bagian mana ya teman-teman ya? Ada yang tahu nggak? Coba aku mau lihat jawabannya. Epidermis itu, iya, wah, Mbak Wita nih ya. Ranking 1 nih. Paling atas ya, terluar. Ya, betul. Jadi yang paling atas kan. Nah, melanosit ini nih yang kayak gurita ini ada di epidermis gitu. Oke. Nah, ini adalah gambar sel kulitnya, gambar sel kulit yang pink ini. Nah, tugasnya apa sih melanosit ini? Dia bilang, tugasku memproduksi melanin. Oke, melanin itu kasih apa, teman-teman? Melanin itulah yang kasih kita warna ke kulit, ke rambut, ke mata, ya kan? Itu yang kasih warna kita namanya melanin. Teman-teman lihat kan yang gambar coklat-coklat ini? Jadi dari melanosit ini dia akan memproduksi si melanin-melanin ini yang akan ditransfer ke sel kulit kita. Makanya warnanya jadi berwarna, mata kita berwarna, rambut kita berwarna gitu ya. Jadi ditransfer tuh ke sel kulit kita dari si melanosit. Oke? Nah, dia sensitif terhadap sinar UV, terhadap matahari. Apalagi jika paparannya intens. Kita kesengat banget nih. Misalnya lagi di motor ya kan, lampu merah, kebayang nggak? Ini matahari semua ya kan, atau kita lagi olahraga nih, lagi jogging, ini matahari kenceng banget nih. Nah, dia ketika dia dalam paparan matahari, dia merasa dia harus melindungi si kulit gitu.
Nah, dia akan sensitif banget. Dia akan merasa harus melindungi kulit supaya kulit kita nggak terbakar. Baik banget dia ya. Oke, jadi caranya gimana? Dia akan produksi melanin ini lebih banyak lagi gitu. Akan diproduksi melanin lebih banyak lagi. Akhirnya kulit kita jadi apa teman-teman? Kalau melaninnya kebanyakan, kulit kita jadi apa kira-kira? Jadi, jadi apa? Kalau eh, apa? Warnanya banyak banget gitu. Jadi gelap, jadi tanning, betul banget ya. Winda, Kavia itu bener banget. Jadi lebih gelap, jadi tanning gitu kan kulit kita. Karena apa? Otomatis si melanosit itu memproduksi itu supaya melindungi kulit gitu. Jadi kalau kita tanning, matahari itu akan diserap oleh warna kulit kita itu, oleh melaninnya itu akan diserap melanin supaya nggak ngebakar langsung ke kulit kita. Kebayang nggak kalau itu nggak diserap sama sama melanin? Kita langsung kebakar. Itulah yang namanya sunburn. Oke, kulitnya kebakar. Ya, jadi kita tuh bersyukur gitu kan kalau kita tanning. Kita kan kayak, aduh aku nggak mau hitam gitu. Ya, atau nggak kebakar. Itu apa sebetulnya itu anugerah karena artinya melanin kita itu melindungi kita dari sengatan matahari. Oke. Dan sebenarnya teman-teman menggunakan sunscreen atau sunblock ya, itu tuh apa melindungi kita bukan bukan supaya nggak gelap, supaya nggak hitam tuh bukan. Karena kalau ada kemungkinan besar tetap melanosit kita ketika kepapar matahari ya, meskipun tebal sekali SPF yang kita pakai, bisa aja dia mengeluarkan itu produksi melanin karena kan dia memang memang sensitif gitu kan terhadap matahari dan tetap akan mengeluarkan karena udah refleksnya untuk melindungi kita. Nah, terus kenapa kita pakai sunscreen? Ya supaya kita tidak terbakar, supaya menghindari efek sinar UV lainnya gitu. Tapi bukan karena untuk nggak hitam. Oke? Jadi nggak hitam atau nggak tanning, sorry ya bahasanya ya, bukan nggak hitam, tapi nggak bukan supaya nggak tanning, tapi menghindari sunburn dan juga menghindari misalnya flek hitam gitu ya, menghindari efek-efek buruk seperti penuaan dini gitu, kerusakan pada jaringan sel kita ketika terpapar terlalu intens, tapi bukan supaya nggak hitam gitu karena hitam atau tanning itu tuh udah otomatis caranya melanin ini melindungi kita gitu. Jadi kalau ya tanning ya syukurin aja gitu ya. Sementara kok harusnya. Oke. Nah, lanjut ya. Bener banget. Ini siapa? Kak Made Febrian Dani. Respons alami untuk melindungi itu betul banget. Respons alami kulit melindungi ya kasih kita tanning itu. Oke. Nah, terus apakah setiap orang jadinya memiliki resiko sama terhadap sinar UV? Jawabannya adalah tidak, ya. Jadi setiap orang punya sensitivitas dan kebutuhan yang beda-beda tergantung fototipenya atau warna kulitnya gitu ya. Nah, jadi apa namanya dibagi menurut Fitzpatrick Scale itu dibagi menjadi 6 fototipe. Oke, tipe 1 ya kalau kita lihat melaninnya ini ya sedikit gitu. Jadi melaninnya sedikit sekali. Otomatis bikin dia apa? Bayangin tadi ya, teman-teman jangan dicoret-coret ya. Sorry. Jadi kalau misalnya melaninnya sedikit, berarti kan dia nggak bisa melindungi tadi tuh. Dia nggak punya pelindung alami atau SPF alami istilahnya mah ya untuk kulitnya. Berarti dia kira-kira gimana teman-teman? Kalau kena matahari dia akan langsung apa? Akan langsung apa kira-kira? Ayo, aku pengen pengen dengar jawabannya. Merah, betul, kebakar gitu ya. Benar banget, hebat nih semuanya. Bisa langsung kebakar karena nggak ada yang ngelindungin kan, ya. Jadi sunburn dia tuh susah banget untuk tanning gitu ya. Jadi atau malah nggak bisa tanning kalau yang tipe 1 ini. Tipe 1 yang kayak gimana sih? Yang rambutnya warna merah biasanya dan kulitnya putih banget. Tahu kan ya kayak penyanyi Ed Sheeran, tahu Ed Sheeran? Terus kayak Prince Harry, ya itu adalah apa yang pemain Harry Potter yang jadi si Ron Weasley itu, nah itu kan di ginger ya, apa warnanya merah, rambutnya, terus kulitnya putih banget. Nah itu tipe 1. Tipe 2 itu yang rambutnya tuh blonde, jadi blonde kayak Marilyn Monroe gitu ya. Jadi
apa namanya, rambutnya blond, kulitnya putih banget, nah tipe-tipe bule pada umumnya gitu ya. Nah, itu adalah tipe 2. Itu juga sama sensitif banget terhadap sinar UV, gampang merah, gampang sunburn, dan kulitnya susah untuk tanning. Oke. Tipe 3, 4, 5 itu mungkin agak common di Asia. Oke, jadi kayak Korea, Jepang gitu. Yang rambutnya tuh udah agak-agak coklat. Matanya juga udah ada agak-agak coklat. Jadi coklatnya atau apa namanya, melaninnya udah lumayan banyak nih. Jadi perlindungannya udah mulai bagus terhadap matahari, nggak terlalu sensitif terhadap sunburn, tapi bisa sunburn juga gitu ya. Jadi harus tetap dilindungi. Dan mudah banget tanning gitu. Jadi kalau misalnya kena matahari bisa banget untuk tanning gitu ya. Nah, yang tipe 6 itu sorry, ini bukan tidak bisa sunburn ya. Sulit kena sunburn, bukan tidak bisa. Sulit ya, sulit kena sunburn kalau tipe 6 yang sangat gelap gitu kulitnya. Dia bisa sunburn tapi nggak terlalu sensitif seperti tipe 1 atau tipe yang lainnya. Oke? Jadi berbeda-beda. Kira-kira berarti yang butuh retouch terus SPF, yang butuh SPF-nya harus tinggi tuh tipe yang mana, teman-teman? Tipe yang mana, yo? Tipe 1 ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu cukup sensitif ya. Sekarang lanjut lagi. Nah, tipe melanin. Jadi melanin ini kan tadi lihat ya, melanin si melanosit ini. Jadi ada 2 tipe melanin. Ada eumelanin, ada fomelanin. Kira-kira bedanya apa? Warnanya ya, teman-teman ya. Kalau eumelanin warnanya itu coklat hingga kehitaman. Oke. Kalau misalnya fomelanin warnanya kuning hingga kemerahan. Oke. Nah, kira-kira kalau tipe 1 dia melaninnya yang lebih banyak apa ya? Yang jenisnya eumelanin yang warnanya coklat atau yang warnanya kuning kemerahan yang tipe 1? Ayo, aku pengen dengar. Kuning kemerahan, betul. Yang fomelanin ya. Ya, jadi yang tipe 1, tipe 2 itu fomelaninnya yang lebih banyak, bukan eumelaninnya yang lebih banyak. Oke? Nah, sifatnya apa? Kalau misalnya eumelanin yang coklat ini sifatnya tuh protektif, melindungi. Kalau fomelanin dia sensitizing. Sensitizing artinya dia tuh sensitif banget terhadap matahari gitu loh. Tidak bersifat melindungi, malah gampang buat peradangan. Oke? Ya, makin bersyukur nggak punya kulit yang lumayan ini ya, gelap ya. Oke. Nah, eumelanin itu sifatnya seperti SPF alami gitu ya. SPF alami kulit yang melindungi ketika kita tersengat matahari. Kalau yang fomelanin dia sensitif banget. Dia gampang kesengat bikin jadi meradang. Oke. Nah, jadi artinya semakin sedikit eumelanin semakin sensitif terhadap sunburn. Semakin banyak fomelanin semakin sensitif terhadap sunburn. Oke. Jadi intinya kalau misalnya kulit kita tadi yang tipe 3, 4, 5, berarti eumelaninnya sedikit atau banyak? 3, 4, 5, eumelaninnya sedikit atau banyak? Banyak kan ya? Jadi nggak terlalu sensitif terhadap matahari. Tadi ada pertanyaan juga. Jadi tipe 1 punya eumelanin nggak? Punya, tapi sangat-sangat sedikit gitu. Sangat-sangat sedikit. Makanya dia sulit banget untuk tanning, bahkan mungkin tidak bisa tanning kecuali. Makanya kan kalau orang barat itu atau orang bule itu kan biasanya pakai bronzing gitu ya. Bronzer tanning sebenarnya bukan semata-mata karena mereka pengen gelap doang gitu teman-teman. Kenapa bronzer itu dibuat? Bukan hanya untuk tampilan doang sebetulnya, tapi supaya memicu supaya kulit melaninnya itu bisa tanning sehingga itu bisa menjadi tambahan SPF gitu loh istilahnya ya, untuk tambahan pelindung buat mereka gitu. Oke, jadi bukan pakai bronzer, pakai tanning yang itu, tahu kan ya? Tanner itu kalau orang beli bukan cuma buat tampil mereka lebih seksi, tapi untuk melindungi dari matahari juga. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Agak lebih lumayan ya materinya ya. Semoga ngerti teman-teman semuanya.
Nah, terus kalau misalnya warna kulit yang tidak merata gitu, itu kenapa Kak? Gitu kan. Nah, itu karena dipengaruhi oleh tadi juga radikal bebas. Jadi dari polusi, dari sinar UV, akhirnya kulitnya tuh jadi stres gitu. Karena terlalu banyak dipaparkan oleh stres, kulitnya jadi stres gitu kan. Sel-sel kulitnya tuh stres. Akhirnya terjadi yang namanya peradangan gitu atau dehidrasi. Jadi bisa dehidrasi, bisa peradangan. Kalau misalnya dehidrasi, kulitnya jadi agak lebih tampaknya agak ada yang kekuningan atau kemerahan, keabuan gitu ya. Tapi kalau dia jatuhnya meradang, dia jadinya agak merah-merah kulitnya. Itu yang bikin warnanya jadi kayak nggak cerah karena warnanya tone-nya beda-beda gitu. Itu akibat dari faktor eksternal kalau itu, ya. Nah, apa aja tipe hiperpigmentasi yang mau kita obrolin hari ini? Yang pertama adalah flek hitam dari yang atau istilahnya tuh adalah age spot atau sunspot. Oke. Jadi tipe hiperpigmentasi ini nodanya ini biasanya muncul di area yang sering terpapar matahari. Oke? Atau juga bisa juga terjadi seiring bertambahnya usia. Karena memang seiring bertambahnya usia semakin rentan itu kelihatan atau timbul. Khususnya dilihat orang Asia ya. Itu karena kenapa orang Asia? Karena tipenya tadi kan eumelaninnya banyak. Jadi untuk dark spotnya tuh makin banyak tuh kalau ngelihat orang Asia kan kayak semakin kakek-kakek atau nenek-nenek banyak banget kan ya. Kayak lentigonya itu kan apa namanya? Lentigonya itu titik-titiknya itu freckles-nya itu jadi banyak banget di seluruh apa anggota tubuh gitu ya. Nah, itu bisa karena sun, karena memang paparan matahari ya memang karena matahari sih. Tapi memang bisa juga seiring berjalannya usia, sunspot-nya itu makin jelas gitu, makin nambah. Oke? Nah, yang ini teman-teman, ini kalau masalah flek hitamnya akibat ini relatif masih mudah atau sangat bisa untuk dihilangkan atau dikurangin. Oke? Notes ya, masih relatively bisa. Nah, kalau teman-teman lihat yang kayak gini, oke? Ada yang sering dapat customer seperti ini? Atau memiliki masalah gini? Atau ada keluarga yang masalah kayak gini? Oke? Ini namanya melasma. Oke? Jadi melasma ini itu juga sering disebutnya sebagai pregnancy mask atau em, apa namanya efek biasanya ya yang sebagian besar ada banyak yang memang dialami karena memang matahari juga gitu kan. Emang faktornya tuh dari matahari atau memang sering terpapar setiap hari gitu ya dengan paparan matahari yang intens. Tapi sebagian besar mengalami melasma akibat terjadinya kehamilan atau sebelum atau sesudah kehamilan atau hormonal. Misalnya pakai KB. Oke, jadi misalnya pakai KB, pakai pil KB atau suntik KB gitu ya. Nah, itu terjadi perubahan hormon, nah itu terjadi melasma. Nah, itu bisa genetik juga teman-teman. Ya, jadi ada faktor genetik juga bisa akibatnya jadinya ke hormonalnya itu tadi sehingga memberikan efek sampingnya, efeknya adalah melasma itu tadi gitu. Nah, waktu ini juga diverifikasi sama dokter spesialis kulit kelamin, waktu itu dokter Joe ya. Kita Oriflame pernah bikin waktu bulan puasa tahun ini ya, itu ngomongin tentang flek. Nah, dia juga menjawab kasus melasma ini termasuk yang sangat-sangat sulit untuk dihilangkan, teman-teman. Oke? Sangat sulit dihilangkan, apalagi pakai skincare aja. Tapi kenapa mesti tetap pakai sunscreen dan tetap pakai skincare? Kita tetap tawarin even out, tetap tawarin brilliance gitu, meskipun melasma ini sulit. Ya supaya nggak tambah banyak gitu, ya. Supaya bisa lebih terkontrol. Bisa tambah banyak, bisa masalahnya juga nggak tambah banyak. Jadi udah masalah flek hitam, kalau dia kulitnya nggak sehat lagi kan, menua kan juga lebih lebih nggak bagus lagi gitu kan. Jadi apa supaya lebih tersamarkan juga warnanya nggak terlalu kelihatan karena kalau kulitnya lembab kan jadi lebih bagus gitu ya nggak terlalu kelihatan si melasmanya.
Nah, karena melasma itu warnanya gelap banget dan biasanya tersebar areanya tuh besar gitu. Oke, jadi inilah tipe flek hitam yang misalnya ada yang nanya, Kak udah pakai Brilliance bertahun-tahun, udah pakai Even Out bertahun-tahun, tapi gak hilang-hilang misalnya. Tapi kulitnya sehat sih, bagus gitu. Ya karena ini tipenya kemungkinan besar adalah melasma gitu. Yang kalaupun laser dan lain-lain pun itu akan tetap sulit sekali gitu. Ini diverifikasi sama dokter spesialis ya. Jadi emang tipenya yang melasma itu susah. Beda sama yang age spot tadi. Sunspot, age spot itu masih bisa berkurang banget. Makanya teman-teman ada kan yang kayak pakai Even Out hilang Kak gitu. Atau pakai Brilliance hilang. Karena age spot, karena sunspot. Tapi karena kalau melasma itu mungkin yang benar-benar lebih bandel gitu ya teman-teman ya. Nah, ada lagi tipe yang lain ini juga butuh waktu yang lama untuk hilang ya kan sama seperti sunspot, age spot tadi, tapi bisa hilang. Bisa hilang. Oke, namanya adalah PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Nah, dia muncul akibat iritasi atau peradangan yang ada di kulit, khususnya tuh sebagian besar karena jerawat ya, dan dia sembuh gitu. Nah, ketika dia mulai healing atau sembuh, dia akan berubah warna dari merah menjadi hitam gitu. Jadi dia akan menggelap. Nah, itu nggak apa-apa, artinya tanda bagus juga kan, dia sudah mulai, lukanya tuh udah mulai, apa namanya, eh, sembuh gitu kan. Jadi diteruskan perawatannya pakai Even Out, pakai yang kandungan yang brightening, supaya dia tuh tetap, supaya dia bisa lebih cerah warnanya dan cepat kembali menyatu dengan warna kulit keseluruhan gitu. Oke? Teman-teman, jadi itu tipe-tipenya ya, aku kasih tahu ya. Jadi nanti biar ekspektasinya juga apa namanya disesuaikan gitu. Kalau punyanya age spot, sunspot, of course, brilliance, even out, ya kan. Tapi kalau melasma, ya itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya hilang total, ya itu agak sulit meskipun bisa juga mungkin ya. Mungkin ada pengalaman yang bisa juga gitu, tidak menutup kemungkinan. Oke, nanti kita ada Q&A ya teman-teman untuk yang mau nanya ya. Jadi di keep dulu. Nah, terus solusi optimalsnya apa dong? Nah, ini adalah apa bisa di capture juga untuk klaim menggunakan Optimus Even Out satu set ya, yaitu kulit tampak flawless ya, sehat berseri setelah 2 minggu pemakaian. Bayangin cepet banget hasilnya, tampak flawless, sehat berseri setelah 2 minggu. Itu klaimnya dari consumer test, berdasarkan consumer test ya, yang menggunakan Optimus Even Out. Oke. Nah, sebentar, sorry. Oh, oke. Nah, jadi yang untuk mengatasi noda hitam ya, kita di Optimus Even Out itu menggunakan formula yang namanya Bright Tone. Oke. Nah, Bright Tone itu gabungan dari sorry, ini aku mute dulu ya, teman-teman. Kalau ini kita mute dulu ya. Nanti baru ada sesi Q&A, baru boleh buka mic-nya. Nah, jadi Bright Tone ini itu kombinasi dari pea extract ya, sucrose dilaurate dan gooseberry extract. Oke. Nah, gooseberry extract ini ya, gooseberry extract inilah yang membantu mengatasi flek hitam dan warna kulit yang tidak merata. Yang mana cara kerjanya tuh dia memicu pergantian sel supaya kulitnya jadi lebih cerah, jadi lebih glowing gitu ya. Karena si gooseberry extract ini dia tuh mengandung di dalamnya natural citric acid, di mana kita kenal citric acid itu adalah AHA ya kan. Jadi secara tidak langsung dalam kandungan gooseberry extract tuh ada AHA alaminya gitu, yang bisa bikin pergantian sel lebih cepat, bikin flek hitam dan warna kulitnya itu lebih cerah gitu. Nah, di dalam pea extract dan sucrose dilaurate itu juga berfungsi untuk mengurangi dan mencegah hiperpigmentasi. Dengan apa? Dengan mengurangi produksi dan distribusi melanin yang berlebih.
gitu. Jadi kan tadi melaninnya berlebih kan produksinya ya. Jadi dia bisa menclok menjadi flek-flek gitu kan. Nah, ketika dia berlebih itu dikontrol dengan si gabungan dari P ekstrak dan sukros di laurate-nya ini supaya tidak berlebihan. Jadi nggak bikin flek-flek di kulit gitu. Nah, jadi ketiga ini manfaatnya itu dinamakan dalam formulanya namanya bright tone oleh Oriflame. Oke, jadi bright tone inilah yang bikin flek hitamnya berkurang, kulitnya jadi lebih merata, ya kan, secara jangka panjang. Oke, ingat-ingat namanya ya, bright tone. Yang kedua, di dalam even out, yang ada di seluruh rangkaiannya, itu adalah vitamin C dan salicylic acid, tapi bukan benar-benar vitamin C dan salicylic acid, tapi ada di vitamin C dan salicylic acidnya itu terkandung secara alami ya di dalam Spirea ulmaria leaf extract ya atau meadow ya meadow sweet ya meadow sweet extract. Jadi di dalam ekstrak meadow sweet ini di dalamnya itu mengandung vitamin C dan salicylic acid. Itulah yang membantu mengurangi flek hitam juga, bikin kulitnya lebih cerah, lebih merata. Oke, jadi keduanya ini tadi bright tone dan meadow sweet extract ini ada di seluruh rangkaian even out. Oke, kita bahas satu-satu produknya ya. Pertama adalah Optimals Even Out Eye Cream. Jadi, klaimnya adalah lingkaran hitam berkurang dalam 2 minggu, lingkaran hitamnya, dark circle. Oke, berkurang dalam 2 minggu, itu disetujui oleh 74% penggunanya. Nah, ini manfaatnya pasti yang bekerja aksinya dari si Bright Tone. Oke, kulit sekitar mata lebih cerah dan nyaman setelah pemakaian pertama, itu 76% setuju. Nah, ini di aksi dari flavonoids dari yarrow dan juga vitamin C-nya tadi dan salicylic extract yang ada di dalam meadow sweet extract. Oke, sekarang serumnya. Serumnya ini bisa menjadikan kulit tampak lebih cerah berseri karena ada vitamin C-nya tadi dan salicylic acid dari meadow sweet extract dan juga AHA dan vitamin C yang ada dalam sweet cherry, ya sweet cherry extract. Plus, dia juga bisa mengurangi flek hitam dan menjadikan warna kulit tampak lebih merata karena ada si bright tone-nya tadi. Ingat kan bright tone? Gabungan dari gooseberry, pea extract, dan juga sucrose di laurete. Oke, kita ke day cream-nya dengan SPF 20. Bisa mengurangi flek hitam dan membantu warna kulit tampak lebih merata dan lebih cerah karena ada si bright tone-nya juga. Dan vitamin C dan salicylic acid dari si meadow sweet extract tadi. Oke. Plus ada antioksidan yang membantu melawan dampak dari radikal bebas yaitu dari vitamin E yang didapatkan dari cranberry seed oil. Ada yang pernah tahu nggak cranberry? Nah, cranberry seed-nya itu atau biji oil cranberry-nya itu terdapat kandungan vitamin E yang kita pakai untuk melawan radikal bebas. Oke. Plus apa? Plus Poluprotect, ya kan? Poluprotect itu dari Biosecret Gum 4. Nah, kalau mau tahu ingredientnya ya. Jadi Poluprotect inilah yang membantu seperti tadi yang kita lihat di gambar kan. Dia seperti face shield gitu. Jadi polusi-polusinya itu nggak masuk ke dalam kulit kita. Jadi perlindungannya optimal banget nih di dalam day cream. Ya. Nah, untuk night cream ini juga powerful banget karena memang dia ada si bright tone-nya dan vitamin C dari meadow sweet extract-nya ini yang membantu mengurangi flek hitam dan bikin warna kulit tampak lebih merata dan cerah. Plus apa? Plus ada essential fatty acid dari rose hip oil yang memberikan nutrisi yang banyak ke dalam kulit dan yang esensial banget, yang penting pada saat kita tidur supaya apa? Skin barrier kita kuat. Bayangin, kalau skin barrier kita kuat, ya, dapat nutrisi yang cukup, otomatis kulit kita regenerasinya jadi lebih baik, kulit kita jadi tampak lebih sehat, lebih glowing, lebih cerah gitu ya. Jadi penting banget esensial nutrisi esensi ini dicukupkan pada saat kulit itu membutuhkannya di malam hari. Oke? Jadi Optimals Even Out Night Cream ini juga rich dan kaya banget akan nutrisi kalau kita pakai di malam hari. Oke?
Nah, apalagi ketika kita mengoptimalkannya dengan menggunakan rangkaian Optimals yang lainnya juga. Jadi misalnya pembersihnya untuk bersihin makeup kita bisa pakai Soothing Micellar Cleansing Water, yaitu pembersih wajah tanpa dibilas. Ya, jadi kita bersihin dulu pakai kapas sebelum kita mandi. Itu biasain teman-teman. Aku sih rekomen banget untuk double cleansing ya setiap hari setelah kita beraktivitas gitu. Karena apalagi yang suka komedoan, double cleansing itu tuh membantu banget. Oke. Jadi biasakan pakai micellar water dulu, pakai semua sampai kapasnya benar-benar nggak ada yang tersisa, baru kita mandi gitu. Mandi menggunakan cleanser yang cocok sama kulit kita. Bisa pilihannya dalam Optimals Clarifying Creamy Cleanser, ya, dia tuh bentuknya cream to foam. Jadi cream to foam dari creamy gitu ya, dia menjadi foam. Itu direkomend untuk kulit yang memang ada aging, yang udah mulai aging dan juga ada dark spotnya. Nah, tapi kalau misalnya udah sering komedoan, pori-pori tersumbat atau kusam, mungkin lebih cocoknya pakai deep cleansing gel gitu. Jadi dipilih aja yang sesuai sama tipe kulitnya. Setelah itu, mau kulitnya kering, sensitif, oily juga menurut aku bisa mendapatkan manfaat dengan menggunakan comforting facial toner. Karena apa? Karena jadi si toner sama micellar water itu sebenarnya bisa bisa buat si toner ini ya, maksudnya ya comforting facial toner dan micellar water itu bisa digunakan semua tipe kulit. Karena si comforting facial toner itu tuh betul-betul hydrating banget, kayak kasih kita minum air gitu loh kulitnya. Setelah kita cuci muka, belum lagi kualitas air kita nggak tahu ya itu baik atau enggak. Itu kan pH kulit kita berubah. Terus kulit kita pasti kita tap-tap pakai handuk itu kan agak agak kering gitu ya. Nah, jadi mengembalikan lagi kelembapannya, pH kulitnya sebelum kita pakai skincare itu good step gitu ya. Makanya bisa gunakan comforting facial toner, bisa pakai tangan di tap-tap langsung, bisa pakai kapas juga. Aku sih personally lebih suka pakai kapas gitu ya. Diratain ke semuanya, jadi kulitnya lembab baru kita pakai skincare gitu. Oke? Nah, lalu bagaimana to boost the bright gitu? Kak, aku udah pakai, udah lakukan segalanya, tapi kok gini-gini aja ya kulitnya ya. Maksudnya belum bisa optimal. Nah, biasanya kayak gini, ada yang keblinger gitu ya. Rajin pakai skincare tapi nggak pakai sunscreen gitu. Lah gimana gitu kan? Dan atau pakai sunscreen tapi dikit banget pakainya. Oke? Jadi bisa pemakaian sunscreennya yang salah atau karena kedikitan itu atau yang memang nggak pakai sunscreen, nggak rajin pakai sunscreen ya jelas aja flek-nya akan tambah banyak gitu. Karena udah ada sebelumnya tuh flek gitu ya. Jadi yang paling penting adalah dengan menggunakan sunscreen ya. Akhirnya si kuning ini ya. Dengan Optimals Multi Protection UV Day Shield SPF 50. Jadi kalau teman-teman pernah yang ikutan training sama aku yang A to Z tentang sunscreen, SPF itu ada beberapa tingkatan ya kan. Kalau tingkatannya SPF-nya itu aku nggak hafal di luar kepala tapi kira-kira 1 sampai 6 itu tuh kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya SPF 1 sampai 15 15 itu kecil, 15 tuh medium, kalau nggak salah 30 tuh tinggi, SPF 50 ke atas plus itu udah sangat tinggi gitu. Jadi sebetulnya proteksi SPF 50 tuh proteksi sangat tinggi terhadap sinar UV. Oke? Plus juga ada klaimnya juga dari sunscreen ini bisa membantu mengurangi flek hitam selama 2 minggu karena ada citric acid-nya. Yang tadi sama ya, dari gooseberry. Sama yang seperti ada even out. Jadi sebetulnya kalau pengguna even out cocok banget nih pakai ini karena ingredients-nya saling kawin gitu ya. Dia juga menjaga hidrasi dan kelembapan kulit karena adanya amino mineral kompleks dari alga atau rumput laut. Ya, dia juga udah selain SPF tadi yang melindunginya secara sangat tinggi, dia juga ada pollup protect-nya yang melindungi dari radikal bebas yang berlaku seperti face shield dan antioksidan yang melawan radikal bebas juga dari lingonberry fruit dan lea. Oke, dan leaf lah. Oke.
Jadi itu kurang lebih ya dari Optimus Multi Protection UV Day Shield SPF 50. Nah, udah pakai sunscreen, pakainya udah benar. Terus apalagi step yang bisa ditambahkan untuk hasilnya lebih optimal, yaitu pakai AHA tentunya ya. Jadi AHA dengan konsentrasi, meskipun tadi udah ada AHA-nya juga dari kandungan yang terdapat di dalam gooseberry misalnya, tapi AHA yang ini kan beda. Ini adalah glycolic acid, pure gitu ya, pure glycolic acid dan pure lactic acid. Jadi pure AHA dengan presentase 6%, which is lumayan ya. Itu yang bisa benar-benar aktif banget mengangkat lapisan luar kulit, memicu pembaruan sel, kulitnya bikin lebih halus, lebih glowing, dan ini aman untuk semua jenis kulit. Dan juga AHA juga bisa membuat kulit lebih lembab, ya, karena dia bisa memicu produksi kolagen. Itu yang membedakan dari BHA. Oke, jadi rajin pakai AHA juga bisa bikin kulit justru lebih lembab. Tapi tetap jangan mentang-mentang pakai AHA tapi nggak pakai night cream gitu. Tetap ya. Jadi kalau kita memang lagi pakai AHA, jangan lupa juga menggunakan night cream untuk nge-seal atau ngunci yang sudah kita gunakan. Ya. Seperti kita tahu Novage 6% AHA Pill ini 3% lactic acid, ya 3%-nya glycolic acid. Ya, itu aja teman-teman materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat ya untuk teman-teman bisa jadi modal untuk komunikasi ke customer-nya atau lebih memahami produknya untuk diri sendiri dan juga untuk berjualan gitu ya. Untuk mengembangkan bisnisnya pastinya ya. Nah, sekarang kita masuk ke Q&A. Aku pengen baca dari chat dulu mungkin ya. Dari Maki, melasma itu lebar gitu ya Kak Detya spotnya. Iya betul Maki, jadi dia tuh warnanya tua banget biasanya, warnanya gelap banget. Kalau misalnya age spot atau sunspot itu warnanya tuh nggak setua itu biasanya. Nggak yang gelap banget. Kalau melasma tuh lebar dan gelap banget gitu. Ya sama ya kira-kira apa namanya pertanyaannya sama yang kedua Kak Marina ini ya, mudahnya bedain melasma dan age spot tuh kayak gitu. Biasanya age spot itu warnanya tuh agak meskipun dia ada banyak pun warnanya tuh nggak tua-tua banget. Tapi kalau melasma tuh biasanya lebar dan warnanya gelap banget. Oke. Kak, kemarin ada pertanyaan dari customer aku kenapa SPF-nya hanya 20. Ya, karena kalau misalnya SPF 20 yang terdapat dari moisturizer ini, ya kan, itu merupakan tambahan gitu ya. Jadi kayak ekstra 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 fitur lah ya, fitur tambahan di dalam moisturizer. Tapi kandungan utamanya kan adalah fungsi dari pelembabnya ini gitu loh, bukan perlindungannya gitu. Jadi kalau mau dapat perlindungan tambahan bukan dari pelembab, tapi harus dari sunscreen gitu. Yang memang isinya sunscreen tuh udah filter semua gitu ya, maksudnya memang udah pelindung gitu ya, isinya memang SPF dan juga PA gitu ya misalnya. Nah itu memang untuk menjadi sunscreen, kalau ini kan day cream gitu ya, utamanya fungsinya. Kalau sunscreen Optimus ada keterangan SPF-nya, kalau buat PA-nya gimana? Ya, ini bisa dinilai bisa melindungi juga dari UVA karena SPF-nya sangat tinggi ya kan, tapi memang PA-nya itu memang aku sudah tanya konfirmasi juga ke pihak dari global kita itu untuk Optimus ini memang tidak ada klaim PA-nya karena memang tidak dites secara spesifik untuk PA-nya ya. Kak, apa night cream even out bisa dipakai berbarengan dengan Novage AHA? Boleh. Kalau kutil yang nempel di kulit apa? Tidak, teman-teman. Kutil tuh kayak apa? Kalau kutil itu tuh beda loh ya sama apa namanya yang kulit lebih gitu ya. Kalau yang kulit lebih dan bisa apa itu harus diperiksain karena ada yang tumornya tuh maksudnya jinak ya. Tapi kenapa dibilang tumor? Karena dia bisa makin banyak gitu. Kadang bisa nempel ke mana-mana gitu. Ada biangnya satu terus dia banyak gitu. Dan kutil itu biasanya kan dari virus. Jadi memang bisa menular dan bisa menyebar gitu. Beda sama melasma ya. Jadi melasma itu karena memang bisa dari paparan sinar matahari yang terus-menerus, bisa dari karena penyakit tiroid, bisa dari
pengobatan ya kan, pengobatan obat-obat tertentu, atau ya paling banyak kasusnya karena kehamilan, perubahan hormon gitu ya. Ada semacam kertas tolak ukur, aku belum tahu, sepengetahuan aku sih nggak ada ya, tapi memang diperiksakan ke dokter sih harusnya. Saya pernah baca pemakaian wajah acne prone tidak disarankan SPF 5, itu aku setuju. Untuk wajah acne prone sebaiknya SPF-nya tidak terlalu tinggi, paling tidak SPF 30, karena memang semakin tebal SPF-nya kan artinya semakin tebal screen-nya kan. Jadi khawatirnya itu acne prone itu kan gampang banget tersumbat kulitnya. Jadi khawatirnya bisa menjadi penyumbat dan bisa jadi komedo atau jerawat gitu ya. Kecuali kalau teksturnya tetap nyaman, SPF 50, tapi tetap nyaman, tetap nggak berminyak di wajah kulit orang tersebut, dan dia membersihkannya juga sangat sangat baik gitu kan, ya itu mungkin nggak apa-apa. Oke. Suka ditanya beda even out dengan Age Revive. Jawabanku Age Revive fokus ke anti-aging, lebih spesifik apa ya Kak? Ya betul, kalau even out kan tadi seperti yang kita bilang ya, fokusnya adalah ke dark spot ya kan, dan juga kulit yang tidak merata gitu. Jadi untuk lebih mencerahkan dark spot dan juga mencerahkan bikin warna kulit lebih merata gitu. Sedangkan kalau Age Revive itu tanda-tanda awal penuaan gitu. Jadi tanda-tanda penuaan itu lebih difokuskan. Untuk tahap awal apa saja yang lebih utama digunakan, karena ada pelanggan yang mungkin belinya mau nyicil atau krimnya dulu atau apa. Yes, aku saranin day cream dan night cream. Lebih bagus lagi serum. Jadi day cream, night cream, serum itu tuh kayak udah jadi satu satu paket yang wajib gitu ya. Jadi kalau serum itu dia tuh mentargetkan langsung ke masalah intinya gitu kan. Tapi serum kalau kita nggak pakai night cream itu juga, atau nggak pakai day cream, itu kurang optimal juga. Jadi pertama day cream dan night cream. Setelah itu serumnya. Gitu ya, bagus-bagus sudah langsung tiga-tiganya ya. Kalau konsumen nggak masalah soal harga skincare dan punya masalah flek hitam, lebih disarankan Even Out atau Novage Brilliance. Kalau aku lebih saranin Novage Brilliance. Karena dia ada uji klinisnya, betul-betul mengukur flek hitamnya berkurang berapa persen gitu dibanding, meskipun Even Out juga oke ya, tapi kan itu berdasarkan consumer testing, bagi yang merasa sudah menggunakan ininya gimana ke dia efeknya, dan itu semua hasilnya bagus gitu kan, positif hasilnya. Tapi untuk yang lebih intens lagi, yang lebih advance lagi dari Brilliance itu diukur juga hasilnya dengan mesin gitu, dan itu memang hasilnya juga lebih signifikan gitu. Tapi Even Out juga sangat oke gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing aja. 3 jenis Even Out ini bisa untuk semua jenis kulit ya. Kulitnya sensitif, bahkan sensitif kemerahan. Untuk kulit sensitif ya, kalau sensitif kemerahan ya, yang namanya kulit sensitif kan berarti dia ada kemungkinan ada alergi atau ada suatu kandungan yang mungkin bisa nge-trigger. Jadi sensitif itu baiknya memang menggunakan produk yang memang diujikan ke kulit sensitif gitu. Nah, Even Out ini kan memang fokusnya ke flek hitam, bukan fokusnya ke sensitif gitu ya. Jadi harus dicoba dulu aja gitu. Kalau misalnya kulitnya nggak menimbulkan reaksi sensitif, ya artinya memang aman, oke gitu untuk kulit dia ya. Karena Even Out itu memang diseleksi dengan pasti keamanan yang tinggi gitu kan, tapi tidak spesifik diujikan ke kulit sensitif gitu. Karena kan fokusnya diuji ke flek hitam gitu ya. Kak, tadi dijelaskan kalau kulit kita lagi sunburn itu kulit kita tanning. Nah, kalau keluar rumah kulitnya menggelap itu berarti dia tanning. Kalau lagi sunburn itu nggak tanning Kak, gimana ya Mas? Ke sunburn itu tuh efek dari kulit kita terpapar sinar matahari lalu dia terbakar gitu. Ya, nah itu biasanya sunburn rentan sekali dialami sama fototipe yang 1, 2, dan juga 3 gitu kan. Khususnya 1, 2 gitu.
Nah, kalau tanning itu kan penggelapan kulit gitu, penggelapan warna kulit akibat produksi melanin yang berlebih gitu. Nah, eh, penggelapan kulitnya ini atau proses tanning kita ini itulah yang membantu kita mencegah juga dari terjadinya sunburn di kulit kita gitu. Nah, sedangkan sunburn itu ya terbakarnya kulit gitu loh. Masalahnya. Minta PDF-nya boleh, Kak. Oke. Untuk day cream event memang kesannya lengket banget. Nah, coba kalau misalnya merasa merasa lengket atau seperti apa gitu ya kulitnya itu dilihat ya Kak. Kalau misalnya merasa lengket kemungkinan dilihat dulu kulitnya apakah berminyak. Kalau misalnya kulitnya berminyak banget pakai kebanyakan krim mungkin kerasanya seperti itu gitu ya. Nah, jadi mengakalinya karena kan kalau berminyak berarti minyaknya memang berlebih gitu loh. Jadi pakai krim apa-apa biasanya memang kerasanya berminyak banget. Jadi caranya harus menggunakan sesuatu dulu untuk bikin kulitnya jadi matte dulu. Pakai sesuatu yang bikin ada matte effect-nya gitu ya. Jadi misalnya sebelum tetap mau pakai even out nih, tapi nggak mau berminyak gitu ya, berarti pakai no phase oil balance dulu gitu misalnya ya. Nah, no phase oil balance itu kan matte dan bisa mengontrol minyak gitu kan. Jadi itu bisa lebih nyaman ketika kita top lagi atau tumpuk lagi dengan even out gitu. Oke. Nah, atau cara pakainya juga kebanyakan bisa juga. Jadi pakainya tuh sebiji kacang polong aja gitu kan, dibagi ke 5 titik gitu. Dibagi ke 5 titik bener-bener baiknya sehabis kita mandi gitu, bener-bener habis cuci muka gitu. Jadi diratakan, jadi dia pasti hasilnya lebih nyaman gitu. Kak, boleh nggak day cream, night cream pakai no fetch, toner, cleanser, serum pakai even out? Boleh, boleh aja gitu selama kulitnya bisa menerima dengan baik ya kan. Tapi ya memang dilihat aja gitu kulit kita hasilnya seperti yang kita harapkan nggak. Kalau misalnya tidak seperti yang kita harapkan ya baiknya pakai yang satu seri supaya bisa target kita sesuai dengan klaimnya gitu. Jadi misalnya kita mau bikin kulit kita tuh lebih glowing gitu kan, berarti kan kita harus pakai Novage Skinergize misalnya kan satu set gitu. Nah, jadi hasilnya kita tepat gitu loh. Jadi apa yang kita tuju benar-benar tepat gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dengan dicampur seperti ini, kulit kita ngerasa itu optimal di kulit kita, ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Oke, Kak. Ini hebat banget pertanyaannya, banyak banget. Tapi sayang waktu kita juga sudah habis. Jadi aku harus akhiri dulu sekarang. Nanti mungkin teman-teman yang masih mau ada pertanyaan bisa ke DM aku juga ya, ke @detyaorindo. Ya kemungkinan di DM itu aku bisa langsung balas kalau pas lagi aku aktif. Tapi aku biasanya sih balas meskipun waktunya kadang bervariasi ya. Kadang bisa pas lagi aku ada waktu langsung aku jawab atau bisa beberapa hari atau minggu kemudian. Oke, teman-teman makasih banyak untuk partisipasinya hari ini. Akan aku share untuk rekamannya dan juga untuk materinya ya di WhatsApp grup Region. Oke, dan juga ya di WhatsApp grup region biasanya aku share-nya, jadi mungkin bisa diminta ke BC atau regional manager masing-masing region ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di bulan depan untuk training optimal selanjutnya. Kita topiknya akan age revive ya teman-teman di bulan depan. Oke, bye-bye semuanya. Terima kasih.